Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita bersyukur kembali bisa berjumpa kembali di malam hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, pada saat malam hari ini sebelum kita memulai untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada saat malam hari ini kami ada sampai detik ini semua karena anugerah dan cinta-Mu. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mengambil dan membaca akan membaca akan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, turunlah atas kami sekalian, menjawab setiap hati pikiran kami Bapa, agar kami fokus untuk mendengarkan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang ini Tuhan. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang boleh bertakhta, Engkau Allah Roh Kudus yang menjamin menurut hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba tidak kembali dengan sia-sia, tetapi semua itu berasal dari Allah, dan firman Tuhan mengubahkan setiap karakter hidup kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Shalom, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan di saat malam hari ini kita masih berjumpa kembali lagi bersama saya, Daniel Lauden. Pada saat malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mau melihat sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan ini sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dilakukan bagi kita sebagai orang Kristen, setiap orang percaya. Ini adalah menantang akan diri kita, bagaimana apakah kita bisa melakukan hal ini atau tidak. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Begini bunyi firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini saya akan memberi satu topik untuk dibahas bersama-sama pada saat malam hari ini, adalah marah yang positif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen, setiap orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dan siapa saja punya kapasitas untuk marah. Kita melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus berada di Bait Allah, Dia melihat Bait Allah itu dipenuhi oleh orang-orang di sana dan menjual, berlarang di sana. Tuhan Yesus marah kepada mereka karena mereka mengotori akan Bait Allah itu. Dan Yesus marah adalah bukan tidak baik, tetapi Yesus marah dalam hal yang positif, agar rumah ibadat itu dijadikan rumah untuk beribadat kepada Tuhan, bukan untuk menjadi sarang penyaman atau menjadi tempat jual beli perdagangan seperti pasar. Pada saat malam hari ini, mengapa setiap manusia marah? Ya, memang manusia secara manusiawi marah. Pada saat malam hari ini, sesuai dengan tema kita di atas, menyatakan bahwa marah yang positif, marah yang membawa dampak positif. Bagaimana cara untuk marah membawa dampak yang positif? Di sini ada 3 cara yang kita dapat dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada tadi, bahwa dalam ayat 26, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 3 cara yang sangat luar biasa yang patut kita lakukan dan yang patut kita praktekkan untuk membawa
amarah atau marah yang membawa dampak positif. Cara yang pertama adalah ketika kita marah, janganlah kita berbuat dosa. Di dalam konteks ini kita melihat bahwa penekanan yang ditekankan dalam ayat ini adalah jangan berbuat dosa. Kita diperbolehkan untuk marah dalam Mazmur. Kita diperbolehkan untuk marah, tetapi amarah itu jangan dikeluarkan lewat mulut, tetapi disimpan dalam hati. Jika kita marah dan mengeluarkan perkataan lewat mulut, maka akan timbul pertengkaran. Pada saat malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, pada saat malam hari ini, cara yang pertama bahwa janganlah kita marah dan jangan kita berbuat dosa. Dalam konteks ini menyatakan bahwa boleh kita marah, tetapi kita jangan berbuat dosa. Misalnya seorang guru, seorang dosen marah kepada kita sebagai mahasiswa atau anak didiknya, karena kita tidak mengerjakan akan tugas-tugasnya, ia marah. Berarti marah itu bukan untuk marah yang tidak baik, tetapi marah yang membawa dampak positif. Gunanya untuk menegur diri kita, untuk kita mau berubah dan kita mau bertumbuh. Cara yang kedua, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Di dalam cara yang kedua ini kita melihat bahwa dan ayat firman Tuhan mengajari kita untuk kita jangan mendendam atau amarah sampai matahari terbenam. Ketika kita mempunyai masalah dengan seseorang dalam satu hari itu, kita lekas cepat-cepat untuk meminta maaf atau menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan, agar hati kita, agar hidup kita ada ketenangan dan ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita tidak melakukan perdamaian, ketika kita tidak melakukan pendekatan secara pribadi dengan orang tersebut, maka dalam hati kita akan timbul rasa iri hati, rasa sakit hati. Itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, akan membuat kita semakin mendendam amarah. Hati-hatilah saudara dan saudari dan saya sendiri. Marilah kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki sikap karakter kita yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Jika kita berbalik kepada Tuhan, jika kita lebih dahulu untuk mau memperamaikan diri kita dengan sesama kita, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir atas hidup kita. Jika tidak, kita selalu membuka celah bagi iblis, dan iblis akan menjatuhkan kita. Maksud saya poin yang ketiga, di dalam ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, ayat yang ke-27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Poin yang ketiga atau cara yang ketiga ialah jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Petrus, di situ Petrus sudah menulis bahwa
Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi, mencari mangsa. Baik kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah terpilih oleh Tuhan, sudah terpanggil oleh Tuhan untuk melayani akan Dia, untuk melakukan akan pekerjaannya. Hatilah saudara dan saudari. Jika dalam hati kita masih ada rasa amarah, dalam hati kita masih ada rasa benci terhadap seseorang, terhadap teman kita, atau terhadap siapa saja, hati-hatilah saudara dan saya. Karena iblis akan mencari celah. Iblis akan berkeliling melihat akan kita. Ketika ia melihat ada celah yang terjadi dalam diri kita, ada kesalahan dalam diri kita terhadap orang lain atau terhadap Tuhan, dari situ iblis akan menyerang kehidupan kita, dalam hati kita dan pikiran kita. Dan kita akan terjebak dalam rencana iblis itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mau merenungkan akan setiap diri pribadi kita masing-masing. Saya sebagai pembicara pada saat malam hari ini, saya menyadari akan diri saya. Bagaimana diri saya, bagaimana hati saya. Firman Tuhan telah berkata bahwa apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Cara yang kedua, apabila kamu marah, jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Cara yang ketiga, apabila kamu marah, jangan memberi celah kepada iblis. Saya menyadari bahwa diri saya ada dalam posisi ini. Karakter hidup saya marah. Latar belakang saya adalah pemarah. Latar belakang saya adalah emosional. Tetapi suatu kerinduan yang saya harapkan dari Tuhan ialah ingin mau diubahkan oleh Tuhan, ingin mau diperbaharui oleh Tuhan, ingin mau hidup di dalam naungan kasih Tuhan, ingin mau menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini, mungkin penyampaian saya sangat singkat dan sederhana dan susah untuk dipahami. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan sekalian mempunyai kerinduan hati yang sangat dalam untuk mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menjamah setiap hati kita. Roh Kudus akan memberikan kita pemahaman, pengilhaman kepada kita dalam diri pribadi masing-masing, dan kita akan memahami akan setiap firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan menguatkan kita, Roh Kudus itu akan mendorong kita, Roh Kudus itu akan membawa kita untuk melewati setiap persoalan. Bapak Ibu Saudara, jika saat ini dalam diri kita masih ada iri hati, dendam, dengki, marilah kita belajar bersama-sama meninggalkan, melepaskan, agar kita mau hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Yesus Kristus itu sendiri. Biarlah Roh Kudus menghibur akan hati kita. Biarlah kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Biarlah kuasa pengampunan itu terjadi dalam diri kita. Biarlah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita sudah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun ujian yang kita hadapi, kita tetap yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Meskipun ada jalan, pintu satu tertutup, tetapi pintu lain Tuhan akan membuka bagi kita.
intinya dan pada dasarnya adalah pemulihan hati, pemulihan hidup, pemulihan pikiran, pemulihan akan setiap karakter kehidupan kita. Ketika kita sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka jangan khawatir saudara. Tuhan ada, Tuhan sanggup, Tuhan menolong akan kita. Tetap yakin dan percaya, tetap tenang, tetap semangat menjalani akan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tetap semangat buat dirimu dalam segala aktivitas yang engkau lakukan pada hari ini, dan selama-lamanya. Motivator terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Ketika dalam hati kita menyatakan bahwa aku bahagia, aku senang, maka di wajah kita akan kelihatan, akan terpancar. Tetapi dalam hati kita merasa hati saya sakit, saya benci, saya marah sama orang itu, maka akan kelihatan juga. Semua yang tertutup akan terbuka. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan bersama. Saudara, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan, Roh Kudus telah menolong akan kami untuk mengerti akan sebuah kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Jadi firman Tuhan mengajari kami bahwa janganlah marah dan janganlah berbuat dosa. Kami diizinkan sebagai manusia, diizinkan untuk marah, tetapi marah yang positif, yaitu jangan berbuat dosa, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam, dan jangan membuka celah kepada iblis. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami Tuhan, dan juga setiap karakter hidup kami yang masih seperti yang dulu, amarah, benci, iri hati, dengki. Bapa, pada saat malam hari kami mohon kuasa urapan-Mu Tuhan turun atas kami sekalian Tuhan. Kami untuk kuasa Roh Kudus, kami meminta darah Yesus menyucikan, membersihkan akan setiap hati pikiran kami Bapa. Ubahlah hidup kami untuk menjadi baru, ubahlah hidup kami, pulihkanlah hidup kami, pikiran kami, karakter kami, perkataan kami Tuhan, untuk kami layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan, melayani akan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, melayani akan pekerjaan Tuhan selagi kami masih hidup di dunia ini Bapa. Tuhan memperamaikan hati kami, Tuhan memulihkan hati kami bersama Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan untuk perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami rindu untuk memiliki kerendahan hati, keturutan, ketaatan kepada Tuhan. Bapa, ampunilah akan kami Tuhan selama ini Tuhan. Kami tidak taat, kami tidak menuruti akan perintah Tuhan, kami menghindar dari akan perintah-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah hidup kami Tuhan. Tolonglah akan kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati akan kami semua Tuhan. Berkati akan setiap pendengar, setiap penonton yang berada saat ini, yang sementara menonton. Tuhan memberkati dalam kehidupan pekerjaannya, Tuhan berkati keluarga, Tuhan memberkati pergumulan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa.